Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam belajar. Nah anak-anak, pada kesempatan kali ini kita masih belajar melalui video pembelajaran. Dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah melalui pemberian informasi dari Pak Imam nantinya diharapkan anak-anak dapat menyebutkan manfaat keragaman sosial budaya yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua, melalui penjelasan dari Pak Imam, nanti anak-anak juga diharapkan mampu menjelaskan sikap yang harus dikembangkan dalam mewujudkan persatuan maupun kesatuan bangsa Indonesia serta alat-alat pemersatu bangsa. Nah anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang Indonesia yang memiliki beragam suku bangsa serta kebudayaan yang berbeda-beda dari Sabang sampai Merauke. Nah kira-kira ada tidak manfaat dari keragaman sosial budaya yang ada di Indonesia? Ya tentu ada ya. Nah ada yang bisa menyebutkan apa saja manfaatnya? Baik, kalau belum nanti kita akan bahas satu persatu terkait manfaat tentang keragaman sosial budaya yang ada di Indonesia. Baik anak-anak, yang pertama yaitu adalah menumbuhkan sikap nasionalisme di dalam diri bangsa Indonesia. Karena dengan keragaman kita, sebenarnya kita sudah disatukan oleh semboyan bangsa, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang menjadikan sikap nasionalisme kita tumbuh semakin kuat dan juga kokoh. Kemudian yang kedua adalah menjadikan identitas bangsa di mata internasional. Bangsa Indonesia secara internasional dikenal sebagai bangsa yang majemuk dan juga mampu bersatu dalam perbedaan yang ada. Kemudian yang ketiga adalah sebagai alat pemersatu bangsa, karena kita merasa satu nasib dan satu perjuangan. Nah misalnya saja ini, jika ada kebudayaan dari suku bangsa yang ada di Indonesia ini diklaim oleh bangsa lain, maka suku bangsa lain yang ada di Indonesia akan ikut membela, karena kita ini adalah satu kesatuan dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang keempat adalah sebagai ikon pariwisata Indonesia. Nah, kita bangsa Indonesia sebenarnya sudah dikenal oleh asing terkait dari kemajemukan yang kita miliki, sehingga menjadikan turis asing ini ingin mengunjungi dan juga lebih mengenal Indonesia secara lebih dalam. Ditambah lagi, alam yang kita miliki ini sangatlah indah dan menjadi daya tarik tersendiri bagi turis mancanegara. Berikutnya yang terakhir ini anak-anak sebagai sumber pengetahuan bagi dunia, ya di mana bangsa yang majemuk, bangsa yang terdiri dari berbagai suku bangsa, bangsa yang terdiri dari berbagai agama dan juga berbagai kebudayaan dengan karakteristik secara sosial maupun budaya yang berbeda-beda ini dapat bersatu dan dapat hidup berdampingan secara rukun, damai dan mampu bertoleransi dengan baik. Lalu anak-anak, tahukah kalian sikap yang perlu dikembangkan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia ini? Ya, beberapa sikap yang dapat kita wujudkan dalam persatuan. Yang pertama adalah menerima keragaman budaya sebagai kekayaan bangsa. Kemudian yang kedua adalah tidak memandang rendah bangsa lain. Dan yang ketiga adalah tidak menganggap suku ataupun kebudayaan diri sendiri ini sebagai yang paling baik. Dan yang keempat adalah menyelesaikan secara musyawarah masalah yang ada dan juga mengutamakan toleransi, gotong royong, serta kepentingan bangsa di atas kepentingan-kepentingan lainnya, terutama kepentingan kelompok dan juga kepentingan golongan. Kemudian perbedaan dengan skala kecil, maksud Pak Imam ini dapat kita jumpai dalam organisasi. Ya, organisasi ini anak-anak terdiri dari beberapa anggota yang tentu memiliki pandangan, pendapat maupun pemahaman yang berbeda-beda. Nah untuk itu organisasi ini biasanya juga memiliki tujuan yang sama sehingga perbedaan tersebut dapat disatukan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Sama halnya dengan bangsa Indonesia ya, memiliki keragaman suku bangsa, memiliki keragaman agama, namun disatukan oleh satu tujuan dan cita-cita bangsa, sehingga keragaman yang kita miliki ini menjadi bagian yang indah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun anak-anak perlu mengetahui alat pemersatu keragaman yang ada di Indonesia. Di antaranya yang pertama adalah dasar negara. Ada yang tahu dasar negara kita apa?
Betul sekali. Dasar negara bangsa Indonesia adalah Pancasila. Pancasila ini anak-anak merupakan dasar negara kita sekaligus juga sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang mempersatukan kita dari Sabang sampai Merauke. Kemudian yang kedua adalah bendera merah putih sebagai filosofi perjuangan bangsa Indonesia, dan yang ketiga adalah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi yang ada di negara kita. Dan yang keempat anak-anak adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini dicetuskan pertama kali saat Sumpah Pemuda, dan uniknya ini adalah bahasa Indonesia ini menjadi bahasa nasional serta bahasa persatuan bangsa Indonesia. Jadi beragam bahasa yang ada di Indonesia ini, bahasa daerah maksud Pak Imam, bisa disatukan oleh satu bahasa, yaitu adalah bahasa Indonesia. Dan yang kelima adalah bentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang menjadikan seluruh wilayah daratan maupun lautan Indonesia sebagai satu kesatuan yang tidak bisa ditawar oleh apapun. Kemudian yang terakhir adalah semboyan negara kita, yaitu apa? Betul, Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini menegaskan kembali bahwa bangsa kita ini memang berbeda-beda, namun bangsa kita ini adalah satu kesatuan. Nah, untuk itu anak-anak, marilah kita jaga persatuan dan kesatuan ini dengan sebaik-baiknya. Ya, demikian anak-anak terkait pembelajaran kita pada hari ini. Tak lupa Pak Imam juga mengingatkan untuk mencatat hal-hal penting yang sudah Pak Imam sampaikan, serta mengerjakan soal penilaian yang sudah Pak Imam siapkan di kolom deskripsi di bawah ini. Pak Imam akhiri pembelajaran kali ini. Pesan Pak Imam selalu jaga kesehatan dan juga semangat dalam belajar. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.